Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 3 dari program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif teori Lev Vygotsky atau yang biasa kita kenal dengan Vygotsky. Nah, sebelum kita masuk di teori Vygotsky ini, kita lebih dulu akan membahas mengenai biografi singkat dari Vygotsky ini. Jadi, Vygotsky ini adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Nah, salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak itu adalah ia merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Nah, beliau ini lahir pada 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Lalu kemudian meninggal pada 11 Juni 1934 di Uni Soviet. Nah, untuk pendidikan, beliau ini menempuh karir di Saniavsky Open University pada tahun 1913 sampai 1917. Lalu lanjut di Universitas PKR Moskow pada tahun 1913 sampai 1917. Mungkin itu sedikit biografi singkatnya. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai biografi singkat dari Vygotsky ini, kita akan langsung membahas mengenai teori perkembangan kognitif dari Vygotsky ini. Nah, sudut pandang Vygotsky terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya. Maka pendekatan konstruktivitasnya disebut dengan konstruktivis sosial atau sosial konstruksif. Nah, tidak seperti Piaget yang beranggapan bahwa anak secara individual itu aktif mengkonstruk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Piaget itu lebih menekannya interaksi antara dengan lingkungan fisik. Nah, sedikit berbeda dengan Piaget ini, Vygotsky itu beranggapan bahwa anak mengkonstruk pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial, yang mana anak tersebut mengkonstruk secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, lalu keluarga atau komunitas dan masyarakat. Dan juga Vygotsky ini percaya bahwa bahasa itu memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak, yang mana bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Nah, bahasa ini juga akan banyak membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalannya yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendiri. Dengan bahasa juga anak akan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepada orang lain yang dia anggap memiliki kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, adapun dua teori perkembangan kognitif dari Vygotsky yaitu Zone of Proximal Development atau bisa disebut dengan ZPD. Nah, ZPD adalah celah antara apa yang anak dapat kerjakan secara mandiri dan apa yang dia tidak dapat kerjakan bahkan dengan bantuan seseorang, seperti orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil dari dia. Nah, ZPD ini bisa dibilang juga adalah istilah yang digunakan oleh Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai oleh anak sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Dari penjelasan itu juga bisa kita simpulkan bahwa ada zona di mana anak ini bisa belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain, tapi di sisi lain apabila anak tidak mampu belajar secara mandiri, itu diperlukan bantuan orang lain untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan anak ke arah yang lebih tinggi. Diperlukan juga bantuan orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi darinya.
dan dalam konteks belajar, materi yang akan diajarkan harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang anak miliki. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu scaffolding. Nah, scaffolding ini berarti merubah tingkat dukungan. Artinya adalah pada saat anak belajar, seorang guru atau orang tua itu agar bisa menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Nah, pada saat anak belajar juga konsep baru, orang dewasa atau guru atau orang tua itu dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep baru tersebut. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai perkembangan kognitif teori Levi-Vygotsky. Semoga sedikit banyak bisa ada yang teman-teman bisa pahami. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.